luar biasa. Dan di tahun 2020 IPO go public juga ternyata saham Pura ini direspons baik juga sama pasar. Tapi begitu jalan 2020 kena ada yang namanya corona yang juga akhirnya berdampak kepada hampir semua lapisan masyarakat ya. Kalau untuk kamu sendiri ada nggak efeknya nih corona dalam bisnis? Corona sebenarnya ini ada dua sisi yang kita lihat ya, sisi positif dan sisi negatif. Saya sih karena mindset saya dengan ekosistem saya dan keluarga besar Raja Wali itu selalu menanamkan positif. Saya tidak melihat sisi negatif. Positifnya ini reformasi di dunia bisnis. Kalau saya ini orang visioner, jadi sudah fase sebelum corona udah reformasi semua. Kamu sudah bisa membaca bahwa tahun 2020 itu akan ada kok something lah. Ya, kalau saya sih sebenarnya membaca di 2021 itu akan terjadi krisis, ya lagi-lagi krisis ekonomi, karena itu historicalnya sudah ada jelas. Cuman ternyata maju di 2020. Cuman untungnya setelah kita IPO, setelah kita TBK, jadi kita bisa lalui. Tapi kalau kita bicara dari bisnis model, kenapa kita selalu mau menjadi yang pertama? Karena saya yakin betul bisnis model itu dibuat itu atas pertimbangan-pertimbangan research dan development, pemikiran-pemikiran untuk masa depan. Contoh, saya sudah membuat konsep jasa transportasi itu aset manajemen dulu, pengelolaan aset. Makanya saya sebelum ada aturan dari industri transportasi, bahkan customer saya truk itu nggak sampai 10 tahun udah ganti, otomatis. Ganti semua, dan satu merek. Lalu sistem IT yang kita kembangkan terus, sekarang udah by remote. Terus bisnis modelnya udah ke multimodal. Jadi kita melihat corona ini mestinya untuk mengajak kita melihat, lagi-lagi jangan lihat short term, harus kita lihatnya itu setidak-tidaknya medium term atau long term. Kepekaan ini harus dilihat. Contoh, ini kan semua adaptasi cara berperilaku dan cara berbisnis ya. Kalau kita, karena kita topiknya di sini bicara bisnis, kita bicara bisnis. Yang endingnya itu efisiensi. Kenapa efisiensi? Sebenarnya kan karena krisis itu kalau kita melihat pasti ada motif. Motifnya memang lagi-lagi bagaimana kita mengelola uang dalam jumlah yang lebih besar, ya kan? Mengelola uang dalam jumlah yang lebih besar itu pastinya diperlukan efisiensi. Nah, digitalisasi, startup baru itu kan kompetisi ekosistem yang baru. Mereka semua berpikir dengan cara efisiensi, bukan lagi berpikir dengan cara konvensional. Jadi kita lihat corona ini malahan bagi bisnis kita, karena kita sudah ready ya, kita malah order naik gitu loh. Jadi malah order naik. Karena kenapa? Pembatasan ya memang ada beberapa yang turun ya. Penurunannya ini bukan karena coronanya, karena aturan kebijakan PSBB. Tapi di perusahaan saya yang sudah multimodanya, kita kebanjiran. Kenapa? Karena kan kiriman saya Surabaya Jakarta, saya tidak perlu truk saya dari Surabaya ke Jakarta. Saya hanya dari Surabaya ke Surabaya. Terus sisanya pakai kereta api, terus diambil truk saya sendiri Jakarta ke Jakarta. Oh iya, masuk akal juga ya. Jadi sudah, yang dimana kompetitor saya nggak bisa, dikasihkan saya semua. Jadi, dan apalagi industri kita lagi-lagi semua bahan baku. Saya ini ada angkutan kita yang bahan baku alkohol. Sudah alkohol yang masih itu dibutuhkan juga. Yang dibutuhkan metanol, alkohol ya, terus sanitary, itu semua kita semua logistiknya. Jadi ya malahan meningkat gitu. Jadi memang ada beberapa yang menurun. Contoh di media saya, sebelum ini saya sudah hapus dengan cara konvensional. Kita sudah menggunakan webinar, terus menggunakan Google, yang semuanya serba online. Semuanya serba online, dan itu kita sudah persiapkan di jauh-jauh hari bahwa memang efisiensi itu harus gitu. Dan sebenarnya ya ini juga pembelajaran buat kita bagaimana melihat masa depan. Masa depan itu letaknya di efisiensi, bukan lagi di produk. Nah, sekarang apa? What's next for you? Ya, kalau kita sih masih panjang, karena TBK itu sebenarnya dari suatu proses bisnis itu awal.
TBK itu awal kita memulai sesuatu hal dengan standarisasi internasional ya untuk bisa menjadi perusahaan yang mewakili di family bisnis saya juga sekarang sudah publik, jadi mewakili Indonesia di kancah internasional menjadi perusahaan logistik multimoda yang tadi saya bilang service provider ya, tapi untuk logistik itu yang akan kita jadi besarkan dan untuk jadi profesional ya otomatis kita berharap saya kebetulan generasi ketiga juga next nggak boleh bisnis ini punah, legacy ini harus berlanjut. Bahkan sampai ke generasi-generasi di bawahmu nanti ya? Iya, pengalaman saya juga menjadi pembelajaran di kita, memutuskan saya IPO. Saya juga nggak mau di generasi-generasi saya berikutnya terjadi masalah yang sama seperti saya, transisi dari generasi ke generasi, itu saya juga tidak mau. Oleh karena itu sudah standar internasional aja deh. Ya, Kenapa? benar. Karena ya standarnya baik kita sampai sekolah ke Harvard pun ya itu sama. Sama. Standarnya juga sama ke situ. Jadi ya karena kita harus akui ya. Sebenarnya ada satu hal lagi. Saya membentuk media, bahkan saya membuat perusahaan IT juga. Lucu, saya membuat perusahaan IT ini satu karena saya hanya ingin bergaul sama anak-anak yang umur 25 tahun ke bawah. Oke. Saya hanya ingin enggak mau ketinggalan zaman. Benar. Karena agak susah bagi saya itu cari temen yang 25 tahun ke bawah. Itu ya. Saya ini bingung, makanya kemarin dosen-dosen BINUS sama anak-anak BINUS saya rekrut, saya ada perusahaan IT, jadi semua perusahaan IT grup saya dihandle oleh perusahaan saya sendiri. Saya ingin tahu cara berpikir mereka ke depan itu bagaimana. Pasti berbeda, karena cara berpikir saya aja dengan waktu orang tua saya aja berbeda. Saya harus update ini. Kalau tidak, masa lalu saya dulu dengan orang tua saya pun akan terulang. Bisa terjadi sama generasi itu. Iya, karena kalau kita lihat cara berpikir anak-anak ke depan ini sudah berbeda. Dan jujur, contoh lah, nggak usah jauh-jauh ya, media TV sekarang udah digantikan oleh YouTube. Ya, kita mengenal bukan lagi artis, sekarang ada influencer. Hal-hal begini ini pasti 100% mempengaruhi di bisnis. Itu yang kita, meskipun saya logistik, kenapa kok sampai berpikirnya ke situ? Saya yakin itu ada pengaruh karena lagi-lagi peredaran barang itu tergantung dari cara mindset populasi suatu negara. Yaitu yang kita ngomong rakyatnya itu bagaimana dia dibentuk oleh lingkungan kan. Media cara berperilaku, cara berpikir ini kan lingkungan itu. Mereka dibentuk ke arah mana? Itu yang makanya saya konsentrasi kenapa kita mengembangkan terus bisnis, berinovasi terus, karena sekarang saya akui cepat sekali. Jadi kalau ditanya next-nya apa? Di otak saya ini malah sudah banyak, bukan cuma next saja, sudah abang-abangnya udah banyak. Kayaknya ini harus dibuat beberapa episode nanti kalau dilanjutin terus ya. Karena memang ya kita lihat apalagi setelah corona ya. What's next? The new normal, new economy, new system. Saya yakin this is era new system. Dan ini di otakmu berjalan terus nih ya, apa ini untuk new normal nantinya ya? Sebenarnya kalau new normal itu hanya di suatu negara ya. Tapi yang sangat menarik dan saya lagi tunggu dan saya ikuti terus beritanya. New system itu bagaimana? Regulasi-regulasi apakah ada perubahan? Apakah ada instrumen-instrumen yang berubah? Karena di Amerika sudah ada instrumen berubah. Di Amerika sudah kemarin Fed mendirikan suatu institusi baru, ya anak perusahaan Fed lah ya, mungkin bahasanya gitu ya, saya menyederhanakan, yang bisa memberikan suatu instrumen pinjaman dengan jaminan surat utang. Semua negara. Nah, ini kan baru ya, pasti ada efeknya. Benar. Dan kita harus beradaptasi dan cara berpikirnya iya. juga. Ini kan berarti berpikirnya bisnis nih, ya kan, company. Bagaimana? Nah ini menarik. Kenapa? Karena banyak sekali perubahan. Itu kamu tuh kalau bicara soal bisnis itu ya, Ril, bisa menggebu-gebu dan semangat. Ini kayaknya udah
kamu tuh sangat passion sekali dengan dunia bisnis kayaknya. Sebenarnya ya kalau dibilang passion ya karena memang gimana ya, saya sudah membawai karyawan sudah lebih dari 1.000 orang lebih. Ya saya harus menunjukkan semangat dulu. Karena jangan sampai mereka memilih saya sebagai pemimpin, saya tidak bisa menularkan passion saya ke mereka. Saya harus bisa menularkan karena the real entrepreneur adalah seseorang pengusaha yang harus mencintai bisnisnya. Bener, setuju. Jadi kayaknya kalian banyak sekali belajar di episode Subcast kali ini. Mungkin terakhir nih Ril, kamu boleh kasih tips nggak nih untuk para bisnismen yang mungkin di tengah era corona ini mungkin lagi lesu atau mungkin terpuruk gitu, how to bangkit dan juga bertahan di era seperti ini. Gini, semestinya kita tidak boleh berpesimis. Corona ini mempunyai motif niatan yang baik pastinya ke depan. Ya, kenapa? Saya memberikan satu gambaran dulu supaya mindset kita akhirnya jadi optimis. Okay. Kalau saya langsung ngasihkan wejangan, wah enak situ ngomongnya gini-gini kan ya. Saya kasih satu sisi sudut pandang yang berbeda dulu. Sekarang ini peredaran uang lebih besar, ya. Berarti apa? Opportunity lebih besar, ya. Tapi kompetisi lebih ketat. Jadi sekali lagi, isilah waktu-waktu kalian, ya sekarang dengan soft skill. Belajarlah yang kalian belum tahu. Kuasai semua digitalisasi yang kalian belum kuasai. Isilah waktu itu untuk memperkaya diri melalui hal-hal yang modern. Di mana saat kompetisi itu dimulai, kita harus siap. Karena opportunity-nya lebih besar, bisa dikatakan 100 kali lipat dari yang sudah ada. Tinggal adaptasi kitanya mampu enggak. Makanya dengan waktu yang segini banyak, kita PSBB di rumah, isi waktu-waktu itu dengan sesuatu yang kita rasa itu menjadi tools, ya, tools suatu profesi atau tools dalam suatu bisnis, karena tools itulah yang akan membuat mindset kita terbuka dari pesimis jadi optimis. Betul. Akan lahirlah ide-ide kreatif. Tetapi kalau kita hanya melihat sudut pandang corona ini sebagai suatu kepanikan, ketakutan, apa yang terjadi? Passion kita di dalam hal menatap masa depan itu akan hilang. Itu yang harus saya rasa ke pengusaha-pengusaha, terutama yang masih muda-muda, networking dikuatin, tools-tools dipelajarin, karena new era, new system, new tools ke depan seperti itu. Mantap sekali. Terima kasih Ariel. Jadi ingat di rumah jangan main PUBG, jangan main Mobile Legend. Isi waktu belajar soft skill, new skill, ikuti perkembangan dan lain sebagainya. Jangan pandangi corona ini dengan sebuah kepesimisan ya. Real, thank you untuk waktunya. Aku belajar banyak kali ini dan semoga sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Amin, ya. sama-sama. Dan buat kalian yang nonton episode ini jangan lupa untuk dikasih like dan share, yang pastinya jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih. Nama saya Dion Edward. See you in the next Subcast episode.